Putriku yang berusia 3 tahun bilang ibunya jatuh ke kakus dan tenggelam. Mantan istriku, Gukinya, seorang aktris terkenal, datang dengan tim kameranya. Aku bereinkarnasi menjadi seorang duda yang kabur dengan anaknya. 3 tahun berjuang untuk berdiri teguh. Saat menemani putri saya di acara anak-anak pada Hari Anak Internasional, seorang reporter bertanya, "Di mana ibunya?" Membuat putrinya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ayah berkata ibunya meninggal tenggelam di Maukeng. Begitu kata-kata itu diucapkan, mantan istri seorang aktris papan atas, Gukinya, memblokir jalan dengan tim kamera. Aku berpura-pura tenang dan berpura-pura bodoh. "Kamu siapa?" Putriku menambahkan, "Bukankah dia gila?" Melihat pencarian panas yang membuat seluruh jaringan meledak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa seorang aktris membalas dendam. Pertama-tama kalahkan, lelucon Maukeng, putri saya. Wawancara Festival Anak. Putriku membuat lelucon Maukeng. Matahari pada tanggal 1 Juni sangat hangat. Lapangan Istana Shishao dihiasi dengan balon warna-warni dan pita menjadi dunia dongeng. Aku memegang tangan putriku, Lele. Berdiri di area kegiatan festival anak-anak, bayi matahari. Kaos putih dipadu celana kasual. Mencoba membuat diriku terlihat seperti ayah tunggal biasa. 3 tahun lalu, ketika aku melakukan perjalanan ke tubuh ini, tubuh aslinya sedang berjuang melawan banjir bandang sambil memeluk Lele dalam gendongan. Setelah mengambil alih, saya menjadi ayah dan ibu. Dari membuka warung pinggir jalan hingga membuka studio desain kecil, akhirnya saya mendapatkan kehidupan yang stabil untuk Lele. Kali ini saya direkomendasikan oleh guru taman kanak-kanak untuk berpartisipasi dalam program. Saya ingin Lele mendapatkan lebih banyak teman, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya dihentikan oleh seorang reporter yang membawa kamera setelah menyelesaikan kompetisi kerajinan tangan. "Halo, Tuan Lee, saya reporter dari saluran gaya hidup lokal. Bisakah saya meminta 2 menit dari Anda untuk wawancara?" Reporter itu mendekatkan mikrofon. Kamera diarahkan dengan mantap ke ayah dan anak kami. Lele dengan malu-malu bersembunyi di belakangku, tangannya menggenggam erat sudut bajuku, tetapi matanya yang bulat menatap kamera dengan rasa ingin tahu. Saya tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah, silakan bertanya. Saya melihat Anda dan Lele bekerja sama dengan sangat baik. Biasanya Anda sering menemani anak Anda, kan?" Reporter itu mengajukan pertanyaan lembut terlebih dahulu. Kamera menyapu kelinci kecil di tangan Lele. Adegan itu sangat menghangatkan hati. Ibunya sibuk bekerja, jadi biasanya aku yang lebih banyak menjaganya. Saya menjawab sesuai dengan apa yang telah saya pikirkan sebelumnya, mencoba menghindari kata sensitif, perceraian. Setelah melakukan perjalanan, saya tidak pernah berinisiatif untuk mencari mantan istri seorang aktris, Gukinya, dalam ingatan tubuh aslinya. Semua adalah adegan ketika mantan istrinya mengajukan cerai dengan dingin. Saya tidak perlu mencari masalah, tapi reporter jelas tidak puas dengan jawaban ini. Gaya wawancara berubah dan dia bertanya, "Mengapa kita tidak melihat Ibu Lele hadir di festival anak yang begitu penting hari ini? Apakah ada pengaturan pekerjaan lain?" Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa orang tua yang menonton kesenangan di sekitar. Semua memasang telinga. Kamera juga terkunci rapat di wajahku. Hatiku berdebar kencang. Saat aku sedang berpikir tentang bagaimana menutupi kebohongan, Lele, yang bersembunyi di belakangku, tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Suara renyahnya menyebar ke seluruh alun-alun melalui mikrofon. Saat sedang berpikir bagaimana cara berbohong, Lele yang bersembunyi di belakangku tiba-tiba muncul. Suaranya yang renyah terdengar di seluruh alun-alun melalui mikrofon. "Ayah bilang ibu meninggal karena tenggelam di Maukeng." Orang tua di dekatnya tidak bisa menahan tawa. Tabung gambar di tangan wartawan bergoyang, senyum profesional di wajah mereka tampak jelas. Aku segera membungkam Lele. "Sungguh memalukan, anak kecil berbicara omong kosong, jangan dianggap serius." Dia adalah ibunya. Belum selesai berbicara, pintu masuk mal tiba-tiba menjadi ramai. Kerumunan terbelah seperti laut merah oleh Musa. Aku mendongak. Kulihat sekelompok pengawal berjas hitam membuka jalan, seorang wanita mengenakan gaun panjang berwarna sampanye. Dengan kacamata hitam berjalan cepat, diikuti oleh 7 atau 8 staf yang membawa kamera profesional. Formasinya sebesar pembuatan film, wanita itu berhenti 3 meter dari kami dan melepas kacamata hitamnya. Memperlihatkan wajah cantik yang sangat agresif, dia adalah Gukinya, aktris papan atas yang sangat populer saat ini. Matanya sedingin es, menatapku lurus, bibir merahnya sedikit terbuka. Suaranya mengandung amarah yang tak tertahankan. "Lee, jadi itu nama anak ini." Suara Rana di sekelilingnya langsung berdering, tabung gambar wartawan hampir menempel di mulutku, aku menarik napas dalam-dalam. Berpura-pura bingung, aku menarik tangan Lele dan mengerutkan kening pada Gukinya. "Nyonya, Anda salah orang, saya tidak mengenal Anda." Begitu aku mengatakan ini, tempat kejadian langsung menjadi sunyi hingga suara balon terbang pun terdengar. Amarah di wajah Gukinya seolah dihentikan sementara, kacamata hitam masih di tangannya. Alisnya yang indah berkerut, jelas tidak menyangka aku akan mengatakan ini. Tim kameranya bereaksi dengan sangat cepat. Beberapa kamera menyesuaikan sudut dengan cepat. Semua lensa diarahkan ke wajahku dan Gukinya.
Bahkan gerakan kecil Lele yang menarik-narik ujung bajuku pun difilmkan dengan jelas. Li, suara diskusi di sekeliling langsung meledak, orang tua yang tertawa tadi. Mata mereka membelalak, para wartawan bahkan sangat bersemangat hingga suara mereka bergetar. Guru Gu. Apakah Anda mengatakan Anda mengenal Tuan Li? Gu Qingya mengabaikan wartawan. Matanya menatapku tajam, seolah ingin menembus diriku. Putriku ada di sini. Kamu masih ingin menyangkalnya? Dia berkata sambil mengulurkan tangan ke arah Lele. Nadanya melembut. Lele, ibu datang menemuimu, tidak mengenali ibu lagi? Lele semakin merapat di belakangku, kepalanya menggeleng seperti mainan kerincingan. Suaranya serak karena menangis namun tetap keras kepala. Kamu bukan ibuku, ibuku jatuh ke Maukeng dan terbakar sampai mati. Kamu orang jahat. Gila. Begitu teriakan ini keluar, suara jepretan kamera di lokasi kejadian hampir meruntuhkan atap. Tangan Gu Qingya yang terulur membeku di udara, ekspresinya langsung berubah jelek, tangannya yang berada di sisi tubuhnya mengepal erat. Buku-buku jarinya memutih, manajer di belakangnya panik sampai keringat bercucuran di dahi, buru-buru maju untuk menengahi. Teman-teman media sekalian, salah paham? Ini semua salah paham. Guru Gu menyuruh, minggir. Gu Qingya dengan dingin memotong perkataan manajernya. Matanya masih tertuju padaku. Li, jelaskan semuanya. Apa maksudnya jatuh ke Maukeng dan terbakar sampai mati? Begitukah caramu menggambarkan kami pada anak-anak? Dalam hati aku diam-diam bersyukur pada Lele. Bantuan dari surga datang tepat waktu, namun di permukaan aku tetap memasang tampang bingung dan polos. Aku menggaruk-garuk kepala, Nyonya, aku benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Putriku tidak pernah bertemu ibunya sejak kecil. Aku tidak pernah menyebut-nyebut ibunya padanya. Mungkin dia mendengar omongan ngawur dari anak-anak lain. Dan salah ingat. Aku sengaja berhenti sejenak, dengan nada bicara yang sedikit tak berdaya. Lagi pula, Anda adalah seorang bintang besar. Saya hanyalah rakyat jelata biasa. Kita berdua tidak ada hubungannya. Jika Anda mencari anak, apakah Anda salah orang? Kata-kata ini benar-benar menyulut amarah Gu Qingya. Dia maju 2 langkah, hampir menempel di depanku. Suaranya sangat pelan namun penuh dengan intimidasi. Li, jangan pura-pura bodoh padaku. Di akta kelahiran Lele, kolom ibu tertulis namaku. Sampai kapan kau ingin mengelak? Para wartawan di sekitarnya langsung heboh. Semua mikrofon mendekat ke mulut Gu Qingya. Guru Gu. Anda adalah ibunya Lele. Lalu Anda dan Tuan Li adalah? Sebelumnya Anda selalu menyatakan diri lajang di depan umum. Mungkinkah ini pernikahan rahasia dan punya anak? Wajah Gu Qingya menjadi pucat karena pertanyaan itu, namun dia tidak bisa marah di depan kamera. Ikuti kegiatan selanjutnya, pertama-tama dia tersenyum meminta maaf, setelah selesai berbicara. Tanpa menunggu reaksi Gu Qingya, aku menarik Lele dan berjalan keluar dari kerumunan. Baru beberapa langkah berjalan. Aku mendengar suara Gu Qingya dari belakang, dengan nada mengertakkan gigi, Li. Jika kau mengusirku hari ini, aku akan membuat kau dan Lele benar-benar terkenal. Aku berpura-pura amnesia. Wanita ini, kita kenal. Kata-kata Gu Qingya seperti petir. Membuatku yang baru saja ingin melangkah langsung berhenti. Udara di sekeliling terasa membeku. Lensa para wartawan seperti memiliki mata. Serentak berputar, bahkan suara napas pun terdengar marah. Lele ketakutan dengan kata-kata ini hingga gemetar. Tangan kecilnya menggenggamku semakin erat. Kepala kecilnya terbenam di lekukan lenganku. Bergumam pelan. Ayah, aku takut. Aku dengan lembut menepuk punggung Lele untuk menenangkannya. Saat berbalik, wajahku sudah tidak panik seperti tadi. Hanya tersisa keraguan yang pas. Dan sedikit ketidaksenangan karena merasa tersinggung. Aku tidak melihat para wartawan yang mengepung, tatapanku langsung tertuju pada Gu Qingya. Nada bicaraku tenang seperti berbicara dengan orang asing. Nyonya, apa maksud Anda dengan perkataan ini? Apakah Anda mengancam saya? Gu Qingya mungkin tidak menyangka aku akan balik bertanya padanya. Tertegun sejenak, lalu mencibir, mengancammu? Li, jangan lupa, jika bukan karena aku saat itu. Saat itu, aku sengaja memotongnya, kerut di dahiku semakin dalam. Seolah berusaha mengingat, apa yang terjadi saat itu? Aku tidak mengenal Anda. Kenapa Anda terus menyebut masa lalu? Mungkinkah Anda salah mengenali orang? Begitu kata-kata ini keluar. Tidak hanya para wartawan yang berdiskusi semakin heboh, bahkan manajer di belakang Gu Qingya pun panik dan segera maju 2 langkah. Berbisik pelan di telinga Gu Qingya, Guru Gu, jangan gegabah. Ada banyak kamera di sini. Gu Qingya menepis tangan manajernya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak saling mengenal? Li, pegang hati nuranimu dan katakan. 3 tahun lalu di depan kantor catatan sipil, siapa yang menandatangani surat perceraian denganku? Siapa yang menggendong Lele yang baru berusia 1 tahun? Mengambil uang yang kuberikan dan menghilang tanpa jejak, suaranya semakin keras, membawa kesedihan dan kemarahan. Orang yang tidak tahu apa-apa jika melihatnya, akan benar-benar merasa bahwa aku yang bersalah padanya. Aku mencibir dalam hati. Tubuh aslinya memang mengambil uangnya, tapi itu dia yang berinisiatif memberikan sebagai uang tutup mulut.
Syaratnya adalah agar tubuh aslinya tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Tapi wajahku menunjukkan ekspresi kesulitan. Menghela napas, Nyonya Gu, aku tahu Anda adalah seorang bintang besar. Mungkin ada banyak orang di sekitar Anda yang ingin menjalin hubungan dengan Anda, tapi aku benar-benar bukan orang yang Anda maksud. Nama saya Li. Memang benar, tapi 3 tahun lalu saya mengalami kebakaran hutan dan hampir tenggelam. Banyak hal yang tidak saya ingat. Saya menunjuk kepala saya, dengan nada sedikit tak berdaya. Dokter bilang saya amnesia pasca trauma, sebagian besar kejadian sebelumnya lupa, hanya ingat harus menjaga Lele. Jika saya benar-benar pernah berinteraksi dengan Anda, maafkan saya sama sekali tidak ingat sekarang. Ucapan ini setengah benar dan setengah bohong, baik menjelaskan bahwa saya tidak mengenal. Alasannya, juga menempatkan diri pada posisi korban, orang tua di sekitar. Tatapan melihat Gukinya tiba-tiba berubah, ada beberapa yang berbisik, ternyata amnesia. Kalau begitu, memaksa orang terlalu berlebihan. Bagaimana jika salah orang, betapa malunya. Gukinya marah dadanya naik turun, menunjuk saya lama tidak bisa berkata-kata. Kamu amnesia. Li, jangan coba-coba denganku. Guru Gu. Saya segera berbicara, dengan nada sedikit sungguh-sungguh, saya tahu Anda mungkin sangat cemas. Mencari orang yang Anda katakan, tapi saya benar-benar bukan dia. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksa laporan kebakaran hutan tahun itu, atau pergi ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit saya. Sekarang ada begitu banyak wartawan di sini. Anda terus-menerus seperti ini, itu tidak baik untuk reputasi Anda, bukan? Saya sengaja menekankan kata reputasi. Ekspresi Gukinya benar-benar berubah. Dia melirik sekilas wartawan di sekitarnya yang memegang kamera. Dan melihat Lele yang bersembunyi di pelukanku dan gemetar, tatapannya rumit. Tepat pada saat ini, Lele tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepada Gukinya. Jangan menggerta ayahku sakit, tidak ingat apa-apa. Jika kamu terus seperti ini, aku akan memanggil paman polisi. Anak perempuan melindungi ayahnya. Orang jahat jangan menakuti ayahku. Teriakan Lele sangat cepat dan renyah, seperti bom kecil. Melihat mata Lele yang memerah dan bibirnya yang terkatup rapat, tangan yang terulur ditarik kembali. Nadanya tanpa sadar melembut, Lele, ibu tidak menggerta ayah. Ibu hanya, kamu bukan ibuku. Lele tidak menunggunya selesai berbicara. Dia mengeraskan lehernya dan membantah, kepala kecilnya menggeleng seperti mainan. Ayahku bilang, ibu pergi ke tempat yang sangat jauh, kau gila, ingin merebut ayahku. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Gukinya benar-benar tenggelam, tangan di sisinya mengepal erat. Langsung memutih, manajernya di belakangnya sangat cemas sampai menghentak-hentakan kaki. Bergegas maju menghalangi di depan Gukinya, memberikan senyum paksa kepada para wartawan, teman-teman media sekalian. Anak itu masih kecil, Direktur Gu berbicara sembarangan, jangan dianggap serius ya, Guru Gu hanya datang untuk mengikuti acara. Kebetulan bertemu Tuan Sai, bercanda dengan anak-anak, tapi mana mungkin para wartawan percaya perkataan seperti itu. Mikrofon kembali disodorkan ke depan, Guru Gu, anak itu bilang Anda gila. Bagaimana pendapat Anda, Tuan Sai? Apakah Anda benar-benar tidak ada hubungan dengan Guru Gu? Apakah perkataan anak itu Anda ajarkan? Aku menepuk punggung Lele, membiarkannya bersandar di pelukanku. Kemudian memberikan senyum tak berdaya kepada para wartawan, semuanya jangan salah paham. Anak itu tidak mengerti. Biasanya aku tidak pernah mengajarinya hal-hal ini, mungkin tadi sikap Nyonya Gu terlalu serius. Menakutinya, nada bicaraku berubah, menatap Gukinya. Nada bicara dengan sedikit permintaan maaf namun tegas, Nyonya Gu, aku tahu Anda mungkin punya kesulitan yang tak terkatakan. Tapi aku benar-benar bukan orang yang Anda cari. Sekarang Anda seperti ini, Gu hanya menakuti anak itu. Juga memengaruhi ketertiban acara. Bagaimana kalau kita selesaikan secara pribadi saja, jangan membuat semua orang tertawa seperti ini. Gukinya menatapku selama beberapa detik, matanya penuh dengan keraguan dan keengganan, tetapi melihat semakin banyak orang di sekitarnya menonton. Dan wartawan terus mengambil foto, pada akhirnya masih menggigit bibirnya, memberikan isyarat kepada manajernya. Manajer segera menanggapi, berkata kepada para wartawan, kejadian hari ini memang salah paham. Kami akan mengeluarkan pernyataan penjelasan, tolong beri jalan dulu, jangan memengaruhi keluarga lain untuk mengikuti acara. Sambil berkata, manajer membawa pengawal, ingin melindungi Gukinya untuk pergi. Tetapi belum berjalan jauh, Lele tiba-tiba menjulurkan kepala dari pelukanku, berteriak keras ke arah punggung Gukinya. Jangan lari, jika kau berani menggerta ayahku lagi, aku akan menceritakan soal kau jatuh ke Maukeng. Memberitahu semua teman-teman di taman kanak-kanak, begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri lagi. Semuanya tertawa terbahak-bahak, langkah Gukinya terhuyung, hampir terjatuh. Dia dengan bingung berbalik, amarah di matanya hampir meluap, Tuan Sai. Lihatlah putri yang kau ajarkan. Aku buru-buru membungkam mulut Lele, tersenyum meminta maaf pada Gukinya. Maafkan saya, anak ini terlalu nakal.
Aku pasti akan menasihatinya dengan baik setelah kembali. Silakan sibuk, jangan tunda urusanmu. Gu Qingya masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, agennya menariknya dengan kuat. Agen itu berbisik beberapa patah kata di telinganya, mungkin mengingatkannya jika dia terus membuat keributan. Itu akan menjadi berita utama. Gu Qingya menatapku dengan tajam, dan akhirnya berbalik. Dia pergi dengan cepat di bawah pengawalan pengawal, hanya menyisakan sekelompok wartawan dan penonton yang masih bersemangat berdiskusi. Aku menghela napas lega, menatap Lele di pelukanku. Aku menghela napas lega, menatap Lele di pelukanku. Aku mencubit hidung kecilnya dengan tak berdaya. Gadis kecil, bagaimana caramu berbicara dengan bibi tadi? Lele mengerjapkan mata bundarnya dan berkata dengan sedih, tapi, ayah, dia sangat galak tadi. Aku takut dia akan menggertak kalian. Dan ayah pernah berkata padaku, ibu pergi ke surga. Dia pasti berbohong. Hatiku menghangat. Aku membelai kepala Lele. Oke, ayah tahu. Lele berusaha melindungi ayah. Ada apa dengan Gu Qingya? Lele menggigit permen rasa stroberi dan mendekat dengan rasa ingin tahu. Ayah, siapa yang mengirim pesan padamu? Apakah itu akan membelikanku mainan? Aku menggelapkan layar ponselku dan membelai kepalanya. Bukan apa-apa. Ini urusan pekerjaan. Ayo selesaikan es krim kita dulu, lalu kita pergi bermain komedi putar. Namun, hatiku sudah bergejolak. Gu Qingya baru saja pergi. Berita menyebar begitu cepat. Jelas seseorang sengaja memicu api. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh. Seorang ibu yang membawa anak tiba-tiba mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Anda, apakah Anda benar-benar Li Mingyu? Apakah wanita tadi benar-benar Gu Qingya? Ponsel di tangannya masih berada di halaman pencarian terpopuler. Di sebelah, Gu Qingya bertemu kerabat di jalan. Di sebelah kata-kata itu sudah ada tanda. Kata, heboh. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku menarik Lele dan ingin segera meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Tapi semakin aku melangkah maju, semakin banyak orang yang berkumpul. Banyak orang mengangkat ponsel mereka untuk mengambil foto. Ada juga yang berbisik-bisik. Ternyata Gu Qingya punya anak. Dia juga menikah diam-diam. Dia selalu mengatakan bahwa dia lajang. Dia terlalu pandai berpura-pura. Gadis kecil itu bilang ibunya jatuh ke Maukeng. Lucu sekali. Ayahnya jahat sekali. Aku mempercepat langkah. Susah payah aku membawa Lele bersembunyi. Apa aku tidak salah lihat? Gu Qingya punya anak perempuan? Dan dengan orang biasa, perubahan ini terlalu besar. Aku sudah lihat video langsung tadi. Pria itu bilang amnesia. Wajah Gu Qingya sudah hijau karena marah. Sepertinya ada berita heboh. Gadis kecil itu terlalu lucu. Ibu jatuh ke Maukeng dan tenggelam. Bagaimana ayah ini mengajarinya? Lucu sekali. Hanya aku yang memperhatikan sikap Gu Qingya sangat galak. Begitu galak pada anak dan mantan suami. Tidak ada sikap bintang sama sekali. Ada juga akun pemasaran yang merilis video lengkap tadi. Mulai dari pertanyaan wartawan hingga Lele melontarkan lelucon, hingga Gu Qingya menghadang pintu dan berkonfrontasi. Setiap adegan diperbesar dan diinterpretasikan. Bahkan ada yang membongkar informasiku. Alamat studio desain kecilku pun dipajang di internet. Di kolom komentar ada juga yang bilang mau melakukan doxing. Saat aku sedang sakit kepala memikirkan bagaimana cara menanganinya, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu sejenak, tapi tetap kuangkat. Di seberang telepon terdengar suara seorang wanita yang familiar, dengan amarah yang tertekan. Li, kamu puas? Sekarang seluruh internet tahu aku punya anak. Ini Gu Qingya. Aku mengangkat alisku. Dengan nada pura-pura terkejut. Nyonya Gu, bagaimana Anda tahu nomor ponsel saya? Juga, apa yang terjadi di internet? Aku baru saja tidak melihat ponselku. Jangan pura-pura bodoh padaku. Suara Gu Qingya meninggi beberapa nada. Apakah kamu sengaja membiarkan wartawan mengambil gambar? Hanya untuk membalas dendam karena aku menceraikanmu saat itu. Aku mencibir, nadaku juga menjadi dingin. Nyonya Gu, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi perkataan tidak boleh sembarangan diucapkan. Hari ini Anda yang berinisiatif datang, dan Anda juga yang berkonfrontasi denganku di depan umum. Sekarang setelah terjadi sesuatu, malah menyalahkanku, aku berhenti sejenak, sengaja menekankan nada bicaraku. Lagi pula, aku hanya orang biasa. Mana mungkin aku bisa membuat Anda menjadi trending? Mungkin penggemar Anda atau lawan Anda yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Gu Qingya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah hening selama beberapa detik, nadanya tiba-tiba melembut. Li, aku tahu aku salah saat itu, tapi Lele juga putriku. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin menebus kesalahanku padanya. Sebutkan syaratmu, asalkan kamu mengizinkanku bertemu Lele. Berapapun uang yang Anda inginkan, saya bersedia memberikannya. Saya melirik Lele yang sedang dengan patuh menjilat es krim di samping. Hati saya terasa kesal. Saya sudah 3 tahun melakukan perjalanan waktu dan sudah menganggap Lele sebagai putri kandung saya sendiri. Saya tidak akan pernah membiarkan Gu Qingya merusak kehidupan tenang kami dengan statusnya sebagai ibu.
Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada tegas, Nyonya Gu. Saya katakan untuk terakhir kalinya, saya amnesia dan tidak ingat masa lalu. Lele sekarang baik-baik saja. Saya tidak ingin dia diganggu. Mengenai uang, saya bisa mendapatkannya sendiri, tidak perlu Anda khawatir. Setelah mengatakan itu, saya tidak menunggu Gukinya membalas dan langsung menutup telepon. Sekalian saja saya memasukkan nomor ini ke daftar hitam. Gukinya mengancam dengan nada. Kamu tidak bisa menghindar. Setelah memblokir nomor Gukinya, saya baru saja memasukkan kembali ponsel ke saku. Ketika saya melihat Lele memegang kon es krim yang hampir habis dan mendongak dengan wajah kecilnya bertanya, Ayah, tadi siapa? Apa itu bibi yang galak? Saya berjongkok, membantunya membersihkan susu di sudut mulutnya, dan tersenyum sambil menggelengkan kepala. Bukan, itu klien ayah. Dia menanyakan tentang pekerjaan. Lele mengangguk seolah mengerti, menarik tangan saya dan menggoyangkannya. Kalau begitu, ayo cepat naik komedi putar. Tadi aku melihat banyak anak kecil yang sedang antri. Melihat tatapan penuh harap putri saya untuk sementara menekan kekesalan di hati dan menggandengnya menuju area bermain. Tetapi ketika kami baru saja sampai di persimpangan jalan, saya melihat dua pria yang mengenakan setelan jas hitam berdiri tidak jauh. Mereka sedang menatap ke arah kami. Dari pakaiannya, jelas mereka adalah pengawal Gukinya. Saya terkejut dan segera menarik Lele untuk kembali dan mencoba menghindar. Tetapi belum beberapa langkah, kedua pengawal itu dengan cepat mengejar kami. Salah satu dari mereka menghalangi kami. Dengan nada yang masih sopan, Tuan Li, Nyonya Gu kami meminta Anda untuk mengobrol. Di area istirahat di depan, Lele ketakutan dan bersembunyi di belakang saya, tangan kecilnya mencengkeram erat sudut pakaian saya. Berbisik, Ayah, aku takut. Saya melindungi Lele di belakang saya dan menatap dingin kedua pengawal itu. Saya sudah mengatakan, aku tidak ada urusan dengan direktur Gu kalian, minggir, Tuan Zhai. Jangan membuat kami kesulitan. Salah satu pengawal maju selangkah, suasana menjadi tegang. Direktur Gu berkata, jika Anda tidak bersedia datang, kami hanya bisa mengantar Anda ke sana. Para orang tua di sekitar sudah mulai menatap dengan rasa ingin tahu. Aku tahu aku tidak boleh di sini. Memulai konflik dengan mereka. Jika tidak, orang akan mengambil foto dan berdiskusi, hanya akan membuat masalah lebih rumit. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pengawal, aku bisa ikut dengan kalian. Tetapi kalian tidak boleh menakuti anak itu. Pengawal mengangguk dan menyingkir, membuka jalan. Aku menggandeng Lele dan mengikuti mereka menuju area istirahat, tetapi dalam hati aku dengan cepat menghitung. Gukinya baru saja melunak di telepon, sekarang dia mengirim pengawal untuk menghadang orang, pasti tidak punya niat baik. Di sudut area istirahat, Gukinya sedang duduk di kursi, memegang ponsel di tangannya. Wajahnya muram, melihat kami datang, dia meletakkan ponselnya. Melambaikan tangan dan menyuruh pengawal untuk mundur, Liang Ting tidak dikelilingi oleh wartawan, hanya manajernya yang berdiri tidak jauh. Mengawasi sekeliling dengan waspada, duduklah, Gukinya menunjuk ke seberang. Nada bicaranya tidak bisa dibaca, aku tidak duduk, menarik Lele berdiri di tempat. Menatapnya dengan waspada, katakan saja apa yang ingin kau katakan, aku masih harus mengajak anak-anak bermain. Gukinya menatap Lele selama beberapa detik, dengan emosi yang kompleks di matanya, ada rasa bersalah, ada keengganan, dan juga sedikit kelembutan yang sulit dideteksi. Dia mengeluarkan hadiah yang dikemas dengan indah dari tasnya. Diserahkan ke depan Lele. Lele, ini hadiah yang dibelikan ibu untukmu. Di dalamnya ada boneka Barbie yang kamu sukai. Maukah kamu melihatnya? Lele mundur selangkah. Bersembunyi di belakangku, berbisik, aku tidak mau hadiahmu. Kamu orang jahat. Tangan Gukinya membeku di udara, warna darah di wajahnya langsung memudar beberapa bagian. Dia menarik tangannya dan meletakkannya di pangkuannya, ujung jarinya sedikit bergetar, setelah beberapa saat. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menatapku dan berkata dengan nada dingin, Li, apakah kamu benar-benar berencana selamanya? Tidak mengizinkanku bertemu Lele? Bukan aku tidak mengizinkanmu bertemu, tapi aku tidak mengingatmu. Dan Lele juga tidak ingin bertemu denganmu, nada bicaraku tegas, Nyonya Gu. Kami sekarang baik-baik saja, mohon jangan ganggu kami lagi. Gukinya tiba-tiba tertawa. Tawanya penuh dengan ejekan. Apa kau pikir kau bisa menghindar? Masalah hari ini sudah membesar. Seluruh dunia tahu bahwa Lele adalah putriku. Jika kau tidak membiarkanku bertemu dengannya lagi, aku akan mengadakan konferensi pers dan menceritakan semua kejadian saat itu. Biar semua orang tahu bagaimana kau mengambil uangku. Dan menghilang bersama Lele. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya penuh ancaman. Saat itu, kau tidak hanya akan dimaki-maki netizen sebagai penipu, studimu pun tidak akan bisa dibuka. Li, kau timbang-timbang, apakah membiarkanku bertemu Lele? Atau bertarung sampai mati denganku? Hatiku tenggelam, Gukinya benar-benar ingin mengancamku dengan hal ini. Tapi aku tidak bisa membiarkannya berhasil, apalagi membiarkan Lele terluka.
Aku menggenggam erat tangan Lele. Nada bicaraku tidak mengalah. Kau mau bagaimanapun terserah, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kehidupan Lele. Mengenai kejadian saat itu, jika kau berani mengatakannya, aku tidak keberatan membicarakan uang tutup mulut. Yang membuat kita tidak pernah muncul lagi, kepada semua orang. Tim produksi segera mengendalikan situasi. Aku membawa Lele meninggalkan belakang panggung. Kata-kataku ini seperti air dingin yang langsung memadamkan kesombongan di mata Gukingnya. Ejekan di wajahnya membeku, jari-jarinya mencengkeram erat ujung pakaiannya, bahkan buku-buku jarinya pun memutih. Jelas dia tidak menyangka aku akan langsung membongkar masalah uang tutup mulut. Ruang latihan menari itu hening sejenak. Hanya suara riang anak-anak dari kejauhan yang samar-samar terdengar. Manajer Gukingnya dengan cemas berputar-putar di samping, beberapa kali ingin membuka mulut untuk menengahi, tetapi dihentikan oleh tatapan Gukingnya. Berani kau. Suara Gukingnya bergetar, dengan sedikit kepanikan yang sulit dideteksi. Li, jika kau berani berbicara omong kosong, aku tidak akan mengampunimu. Kau yang mengancamku duluan. Aku mencibir, menarik Lele mundur selangkah. Nyonya Gu, kita semua orang dewasa, jangan membuat ini begitu buruk. Jika kau benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Lele, jangan memaksaku dengan cara ini. Kalau tidak, bahkan jika kau menjatuhkanku, Lele juga tidak akan pernah mengakui dirimu sebagai ibunya. Lele seolah mengerti perkataanku, menjulurkan kepala dari belakangku. Sambil mengangguk kuat pada Gukingnya. Benar, aku tidak mau mengakuimu. Kau hanya menindas ayah. Gukingnya melihat tatapan kecil Lele yang tegas, wajahnya berubah hijau dan putih, akhirnya tiba-tiba berdiri. Lihi terhempas ke tanah dengan keras, boneka Barbie dari dalamnya menggelinding keluar. Rok yang indah itu penuh debu, sungguh nama yang buruk. Suara Gukingnya bergetar karena marah, tunggu saja, ini belum selesai. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, sepatu hak tinggi menghentak di tanah mengeluarkan. Suara berdebam, penuh amarah. Manajer dengan cepat mengambil Lihi dari tanah. Bergegas menyusul. Aku menghela napas lega, menunduk menatap Lele. Mengusap rambutnya. Jangan takut, ayah akan melindungimu. Lele mengangguk. Mengulurkan tangan memeluk kakiku. Ayah yang paling hebat. Saat itu juga, seorang gadis yang mengenakan kartu identitas staf program berlari kembali dengan cepat, wajahnya penuh kecemasan. Tuan Li, gawat, ada banyak wartawan di luar. Mereka semua ingin mewawancarai Anda dan Guru Gu. Sutradara meminta saya untuk mengajak Anda bersembunyi di belakang panggung. Jantungku berdegup kencang. Sepertinya kejadian tadi tetap tidak bisa disembunyikan. Aku segera mengangguk. Terima kasih banyak. Kami akan pergi sekarang. Mengikuti staf menuju belakang panggung. Di sepanjang jalan bisa terlihat banyak anggota kru program yang berlarian dengan tergesa-gesa, dan beberapa orang memegang tanda, dilarang mengambil gambar. Untuk menghalangi wartawan yang berkerumun. Saat tiba di pintu masuk belakang panggung, beberapa petugas keamanan menjaga pintu dengan ketat. Menghalangi sekelompok wartawan yang memegang mikrofon. Minggir, biarkan Tuan Li masuk. Staf berteriak keras, membawa kami masuk ke belakang panggung melalui pintu kecil di samping. Di belakang panggung berantakan. Banyak aktor dan staf yang sibuk. Melihat kami masuk, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk melirik diam-diam. Staf membawa kami ke ruang istirahat sementara. Menyerahkan 2 botol air. Tuan Li, Anda tunggu di sini sebentar. Sutradara sedang berkomunikasi dengan wartawan di depan. Setelah situasi di luar stabil, saya akan datang dan memberitahu Anda. Terima kasih. Aku menerima air itu dan menarik Lele untuk duduk di sofa. Lele tegang sepanjang waktu tadi. Sekarang setelah dia rileks, dia menguap. Bersandar di bahuku dan berkata dengan pelan, "Ayah, aku agak mengantuk." Hatiku terasa kesal. Gukingnya pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ini baru permulaan. Aku mengeluarkan ponselku. Ingin melihat situasi online, tetapi menemukan sinyal ponsel sangat lemah, jelas kru program. Memblokir sebagian sinyal untuk mencegah kebocoran informasi. Saat itu, pintu ruang istirahat dibuka perlahan, seorang pria parubaya mengenakan pakaian kasual masuk. Memegang sebuah folder di tangannya, dia melihat saya dan tersenyum menghampiri. "Halo Tuan Sai, saya sutradara utama program ini, nama keluarga saya Wang." Saya segera berdiri dan dengan hati-hati memeluk Lele di pelukan saya, agar tidak membangunkannya. "Halo Sutradara Wang, maaf merepotkan Anda." Sutradara Wang duduk di seberang saya dan berkata dengan suara pelan, "Tuan Sai, saya sudah mendengar semua tentang kejadian hari ini, kami sudah berkomunikasi dengan Guru Gu, dia berjanji untuk tidak membuat masalah lagi untuk saat ini." Tapi, dia berhenti, menatap saya dengan tatapan kompleks. "Opini publik online sekarang tidak terlalu baik untuk Anda dan Guru Gu. Kru program ingin berdiskusi dengan Anda, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami untuk melakukan wawancara singkat, untuk sedikit mengklarifikasi situasinya?" Di tahap awal, mereka mengirim orang untuk menghalangi pintu. Saya malah melakukan serangan balik dan menjadi trending topik.
Kata-kata sutradara Wang membuat hati saya terasa sesak. Opini publik saat ini sudah kacau. Jika saya menerima wawancara dengan tergesa-gesa, saya akan lebih banyak salah bicara. Dan mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak Gukinya, yang akan membuat situasi menjadi lebih sulit untuk diakhiri. Saya dengan lembut menepuk Lele yang tertidur di pelukan saya. Dan berkata dengan tenang namun tegas, "Sutradara Wang, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi Anda juga melihat, anak itu sangat ketakutan hari ini, dan dia belum pulih. Saya benar-benar tidak punya energi untuk bekerja sama dengan wawancara, dan saya hanya orang tua biasa. Saya tidak ingin terlalu diperhatikan karena hal-hal ini. Agar tidak memengaruhi kehidupan anak saya di masa depan." Sutradara Wang menunjukkan ekspresi sulit di wajahnya dan menghela napas. "Saya memahami kekhawatiran Anda, tetapi kru program juga berada di bawah tekanan besar saat ini, meskipun guru berjanji untuk tidak membuat masalah. Tetapi timnya terus menekan kami, menuntut agar kami memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak mereka mungkin akan menarik investasi. Penarikan investasi adalah urusannya, tidak ada hubungannya dengan saya." Nada bicara saya menjadi sedikit dingin. Kejadian hari ini bukan saya yang memulainya, Nyonya Gu yang berinisiatif datang, tetapi sekarang saya diminta untuk bekerja sama dalam klarifikasi. Ini terlalu tidak adil. Sutradara Wang hendak mengatakan sesuatu lagi, pintu ruang istirahat tiba-tiba diketuk. Staf yang tadi berlari masuk dengan panik. Sutradara Wang. "Tuan Wang, ini buruk." Manajer Gu Laoshi membawa beberapa pengawal menghalangi pintu belakang panggung, mengatakan jika Tuan Wang tidak keluar menemui mereka, tamu lain tidak akan diizinkan pergi. Hatiku tenggelam. Gukinya bertekad untuk menghabisiku sampai akhir. Aku menunduk dan melihat Lele di pelukanku. Dia tidur nyenyak, tetapi alisnya sedikit berkerut, jelas ketakutan siang hari belum sepenuhnya hilang. Aku tidak bisa membiarkannya diganggu lagi. "Tuan Wang, sepertinya hari ini aku tidak bisa menghindarinya." Aku menarik napas dalam-dalam, menggendong Lele dan berdiri. Tapi aku tidak akan bertemu mereka secara pribadi. Jika mereka ingin membuat keributan, biarkan saja. Tuan Wang tertegun sejenak. "Tuan Wang, apa yang ingin Anda lakukan?" Aku tidak menjawab secara langsung. Aku dengan cepat mengedit pesan, secara singkat mengatakan bahwa tim Gukinya menghalangi belakang panggung, memengaruhi tamu lain. Aku juga secara khusus menyebutkan bahwa aku khawatir tentang keselamatan anak itu dan berharap ada pengawasan media. Tidak lama setelah pesan dikirim, pihak lain membalas, "Kami akan segera datang. Hati-hati dan jangan berkonflik dengan mereka." Setelah melakukan semua ini, baru aku berkata kepada Tuan Wang, "Tuan Wang, jangan khawatir. Aku tidak akan membuat masalah bagi kru program. Nanti aku akan keluar dan berbicara dengan mereka, tetapi harus ada media di tempat kejadian. Agar mereka tidak memutarbalikkan fakta." Tuan Wang tiba-tiba menyadari dan dengan cepat mengangguk. "Baik, saya akan segera mengaturnya, memastikan mereka tidak menyakiti Anda dan anak Anda." Sekitar 10 menit kemudian, wartawan berita Ming Seng tiba, dan juga membawa juru kamera. Aku menggendong Lele dan berjalan keluar dari ruang istirahat di bawah pendampingan Tuan Wang dan wartawan. Di pintu belakang panggung, manajer Gukinya sedang menghalangi jalan dengan 4 pengawal. Melihatku keluar, dia segera maju. "Tuan Wang, akhirnya bersedia keluar. Ikutlah dengan kami. Gu Laoshi masih menunggumu." Aku menggelengkan kepala. Aku menggendong Lele dan mundur selangkah. Kamera wartawan sudah membidik mereka. Ekspresi manajer berubah seketika saat melihat kamera. Nadanya juga melembut. "Tuan Wang, mari kita bicara baik-baik. Jangan biarkan wartawan mengambil gambar. Sekarang kamu tahu takut?" Aku mencibir. Berbicara kepada wartawan, "Teman wartawan, Anda juga sudah melihat. Tim Nyonya Gu tidak hanya menghalangi di belakang panggung agar orang tidak bisa pergi, tetapi juga mengancam akan membawa saya menemui Nyonya Gu. Saya khawatir tentang keselamatan anak saya, jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk membantu mengawasi." Wartawan segera maju. Meletakkan mikrofon di depan manajer. "Tuan, mengapa Anda menghalangi di sini? Apakah Anda diperintahkan oleh Nyonya Gukinya untuk secara paksa membawa pergi Tuan Li dan anaknya?" Manajer tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa terus melambaikan tangan. "Tidak, ini salah paham. Kami hanya ingin berbicara baik-baik dengan Tuan Li." "Apakah ini cara Anda berbicara baik-baik?" Saya sengaja meninggikan suara. "Tadi orang-orang Anda juga mengatakan ingin mengundang saya. Apakah ini sikap mengundang orang?" Para tamu dan staf di sekitarnya juga berkumpul. Semua menyalahkan tindakan manajer. Wajah manajer berubah pucat pasi. Akhirnya, dia hanya bisa membawa para pengawal pergi dengan malu-malu. Melihat punggung mereka, saya menghela napas lega. Saat itu, ponsel tiba-tiba menerima berita terbaru. Judulnya dengan jelas adalah, "Tim Ratu Film menghalangi mantan suami dan anak." Wartawan menyaksikan langsung. Apa kebenarannya? Ketika saya membukanya, rekaman tadi sudah diedit menjadi video pendek. Di kolom komentar di bawah, semua memarahi tim Gukinya. Saya diam-diam bersukacita bahwa langkah ini benar.
Putri ingin makan es krim, Ratu Phil mengejar untuk membayar tagihan. Drama di belakang panggung berakhir. Sutradara Wang secara khusus mengirim staf untuk mengawal saya dan Lele meninggalkan istana anak-anak. Ketika naik mobil, Lele baru saja bangun dan mengucek mata dan bertanya, "Ayah, apakah kita akan pulang?" Tapi aku belum naik komedi putar. Melihat ekspresi sedih putri saya merasa bersalah, mengusap rambutnya. "Maaf Lele, ada sedikit masalah hari ini. Lain kali ayah akan mengajakmu bermain lagi." "Oke." Lele mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Memegang tangan saya dan berkata, "Ayah, kalau begitu sebelum kita pulang, bisakah kita membeli es krim lagi? Rasa stroberi tadi sangat enak." Saya tersenyum dan setuju. "Tidak masalah, ayo kita pergi ke mal di depan untuk membeli." Mobil diparkir di depan mal. Aku menggandeng Lele masuk ke toko makanan penutup di lantai 1. Baru saja selesai memesan es krim, aku mendengar suara yang familiar dari belakang. 2 es krim rasa vanila, ditambah 1 mousse stroberi. Aku terkejut. Aku menoleh dan benar saja, itu Gukinya. Dia mengganti pakaiannya dengan gaun putih kasual. Wajahnya tanpa riasan, mengurangi sedikit aura di depan kamera, menambahkan sedikit kelembutan. Melihat aku menoleh, dia tertegun sejenak, lalu berjalan ke arah kami. Matanya tertuju pada Lele. Lele melihatnya dan segera bersembunyi di belakangku. Dengan suara pelan berkata, "Ayah, itu bibi galak." Sorot mata Gukinya meredup, tetapi tidak marah seperti sebelumnya. Hanya berkata kepada pelayan, "Pesanan yang dipesan oleh tuan ini, masukkan ke tagihanku." "Tidak perlu. Aku sendiri bisa membayar." Aku mengeluarkan ponselku, bersiap untuk memindai kode QR untuk membayar. Namun, Gukinya selangkah lebih cepat dariku, sudah menyerahkan ponselnya kepada pelayan. "Pindai punya saya." Pelayan ragu-ragu menatapku, melihat sikap Gukinya yang tegas. Masih menerima ponselnya. Setelah membayar, Gukinya mengambil dari pelayan. Es krim vanila yang disodorkan, diberikan kepada Lele. "Lele, rasa vanila ini juga sangat enak. Apakah kamu mau mencobanya?" Lele menggelengkan kepalanya. Memegang erat tanganku. "Aku tidak mau, ayah sudah membelikanku rasa stroberi." Tangan Gukinya membeku di udara. Setelah beberapa saat, baru menarik tangannya kembali. Menunduk melihat es krim di tangannya, nadanya membawa sedikit kehilangan yang sulit untuk dideteksi. "Aku ingat waktu kamu kecil. Paling suka makan rasa vanila, kupikir kamu masih suka." Hatiku terasa sakit. Ternyata dia masih ingat kesukaan Lele waktu kecil. Tapi kemudian aku berpikir, dulu setelah dia melahirkan Lele, tidak lama kemudian dia mengajukan perceraian. Bahkan jika dia ingat, lalu kenapa? Orang yang menemani Lele selama bertahun-tahun ini adalah aku, bukan dia. "Nyonya Gu," aku menyela perkataannya, nadaku dingin. "Masa lalu aku tidak ingat, apa yang Lele suka sekarang, aku lebih tahu daripada Anda. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, kami akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, aku mengambil es krim stroberi yang disodorkan pelayan dan memberikannya kepada Lele. Sambil menggandengnya, aku hendak pergi. "Gukinya, tunggu sebentar." Gukinya tiba-tiba berbicara, suaranya mengandung sedikit permohonan. "Aku hanya ingin lebih banyak waktu bersama Lele. Sekalipun hanya makan es krim bersama. Aku tahu dulu aku salah. Seharusnya aku tidak tega meninggalkan kalian. Tapi sekarang aku menyesal. Aku ingin menebus kesalahan pada kalian. Tidak bisakah? Para pelanggan di sekeliling sudah memperhatikan kami. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk diam-diam mengambil foto. Aku tidak ingin dikerumuni lagi, jadi aku hanya bisa berhenti. Merendahkan suara dan berkata, "Nyonya Gu, menebus kesalahan tidak bisa hanya dengan perkataan. Yang Lele butuhkan sekarang adalah kehidupan yang stabil, bukan Anda yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan ritmenya. Tolong jangan seperti ini lagi di masa depan. Untuk Anda, untuk kami. Semuanya akan baik-baik saja." Lele menggigit es krimnya, tiba-tiba mendongak menatap Gukinya. Berbisik, "Bibi, kalau kamu tidak memarahi ayah, tidak menertawakan aku sesekali bisa mengobrol denganmu." Gukinya tertegun. Matanya langsung memerah. Dia menatap Lele, suaranya tercekat. "Benarkah, Lele, kamu bersedia mengobrol denganku?" Lele mengangguk, lalu dengan cepat menambahkan, "Tapi kamu tidak boleh memaksaku untuk mengakuimu sebagai ibu. Aku hanya punya ayah sebagai satu-satunya keluarga." "Baik, aku tidak akan memaksamu. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu." Gukinya segera menyetujui, wajahnya menunjukkan senyum yang sudah lama hilang. Mengulurkan tangan ingin menyentuh kepala Lele, tetapi takut membuatnya takut, dia ragu-ragu lama. Akhirnya menarik kembali tangannya. Aku melihat pemandangan ini, hatiku campur aduk. Mungkin, aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata terlalu mutlak. Setidaknya berikan Lele kesempatan untuk memilih. Tepat pada saat ini, ponsel Gukinya berdering. Dia melirik ID penelepon. Wajahnya langsung berubah. Dia berkata kepada kami, "Aku angkat telepon dulu."
lalu dengan cepat berjalan ke sudut. Aku samar-samar mendengar dia berkata di telepon, "Aku tahu." Aku segera kembali untuk mengurusnya, nada bicaranya menjadi tegang lagi, lalu menutup telepon. Gukinya kembali, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh sedikit kecemasan. Lee berkata, "Aku ada urusan mendesak, harus pergi duluan. Ini." Dia mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku. "Ini nomor telepon pribadiku. Jika kamu sudah memikirkannya, atau Lele ingin bertemu denganku, hubungi aku kapan saja." Aku ragu sejenak, tapi tetap menerima kartu nama itu. Gukinya menatap Lele lagi. Dengan lembut berkata, "Lele, Bibi akan datang menemuimu lagi lain kali. Bibi akan membawakan makanan enak untukmu." Setelah selesai berbicara, dia bergegas meninggalkan toko makanan penutup. Lele menatap punggung Gukinya dan bertanya dengan suara pelan, "Ayah, apakah Bibi itu ada urusan mendesak?" Dia terlihat sangat cemas. Aku mengelus kepala Lele. Sambil tersenyum berkata, "Mungkin saja. Setelah kita selesai makan es krim, kita pulang, oke?" Lele mengangguk dan mulai makan es krim dengan lahap. Aku menatap kartu nama di tanganku, tapi di dalam hati bertanya-tanya, mengapa Gukinya tiba-tiba bersikap aneh? Mungkinkah terjadi sesuatu? Pesan pribadi tengah malam membanjiri, aku langsung memblokir akun Ratu Film itu. Setelah pulang ke rumah, aku memandikan Lele dan membacakan cerita pengantar tidur. Melihat dia tertidur lelap, baru kemudian aku dengan hati-hati keluar dari kamar tidur. Sebuah lampu kecil masih menyala di ruang tamu. Aku mengambil ponselku, membuka pencarian populer dan menemukan tentang tagar, tim Gukinya mencegat orang untuk memberi peringatan, masih terpampang di daftar pencarian populer. Komentar di bawahnya sudah beralih dari menyalahkan Gukinya menjadi membahas perseteruan masa lalu antara dia dan kami, juga akun pemasaran. Menggali foto-foto lama Lee dan Gukinya. Meskipun diburamkan, masih bisa dilihat bahwa keduanya memang pernah memiliki momen intim. Aku memijat pelipisku, baru saja ingin mematikan ponsel dan beristirahat. Tiba-tiba muncul permintaan pertemanan di WeChat. Di atasnya tertulis, "Aku Gukinya. Ada urusan mendesak mencarimu." Aku ragu sejenak, tapi tetap menyetujui permintaan pertemanan itu. Baru saja disetujui. Dia berkata, "Aku meninggalkan kalian ayah dan anak demi karir. Sekarang para pesaing memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkanku. Aku tahu aku seharusnya tidak mengirim manajerku untuk mencegatmu siang tadi. Aku terlalu impulsif. Maaf, Lele mau berbicara denganku hari ini, aku sangat senang. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi agar aku bisa lebih dekat dengan Lele? Aku janji tidak akan membuatnya takut lagi." Aku sudah meminta tim untuk menghapus saluran negatif itu, tapi masih banyak akun pemasaran yang memposting. "Bisakah kamu membantuku mengklarifikasi? Katakan saja kita bercerai secara damai saat itu, aku tidak meninggalkan kalian." Melihat pesan-pesan ini, aku mencibir dalam hati. Gukinya, ini sama sekali bukan permintaan maaf. Jelas-jelas ingin aku membantunya mengklarifikasi dan memulihkan reputasinya. Dulu, demi karirnya. Dia bercerai dari suami aslinya tanpa ragu dan bahkan memberikan uang tutup mulut. Meminta suami aslinya untuk tidak pernah bersuara. Sekarang ada masalah, dia baru ingat aku dan Lele. Aku tidak membalas, mengubah ponsel ke mode senyap, dan meletakkannya di samping. Bangun untuk pergi ke dapur mengambil air, tapi baru saja selesai mengambil air, ponsel berdering lagi. Masih pesan dari Gukinya, "Lee, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu masih marah? Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Aku bisa memberikan kompensasi padamu. Berapa banyak uang yang kamu inginkan atau sumber daya apa yang kamu inginkan, selama aku bisa melakukannya. Aku bisa memberimu." Pesan-pesan negatif ini terus berlanjut, tidak hanya memengaruhiku, juga akan memengaruhi Lele. Kamu pasti tidak ingin Lele diejek oleh teman-temannya di masa depan. Karena memiliki ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Melihat pesan terakhir, aku benar-benar marah. Gukinya benar-benar menggunakan Lele untuk mengancamku, sungguh tidak masuk akal. Aku mengambil ponsel. Membalas dengan cepat, "Gukinya, aku tidak membutuhkan kompensasimu. Aku juga tidak membutuhkanmu untuk membantu Lele mengatur sekolah. Lele sekarang baik-baik saja. Aku tidak ingin kamu menggunakan lagi cara apapun untuk menggangguku. Adapun pesan negatifmu, itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu sendiri cari cara untuk menyelesaikannya." Setelah mengirim pesan ini, aku tidak menunggu balasan Gukinya, langsung menekan lama foto profil WeChat-nya dan memilih blokir. Setelah melakukan ini, aku teringat lagi pada siang hari. Kartu nama yang dia berikan padaku. Mencari kartu nama itu, mengambil nomor telepon di atasnya. Juga memasukkannya ke daftar hitam. Setelah melakukan semua ini, aku baru merasa lega. Rasanya seperti batu yang mengganjal di hati akhirnya terangkat. Aku berjalan ke balkon. Sambil memandangi pemandangan malam di luar, aku diam-diam membuat keputusan. Tidak peduli cara apapun yang akan digunakan Gukinya nanti. Aku tidak akan membiarkannya menyakiti Lele. Aku akan selalu melindungi Lele.
dan membiarkannya tumbuh dengan sehat dan bahagia. Tepat pada saat itu, ponselku tiba-tiba berdering lagi. Itu adalah pesan dari karyawan studio. Tuan Lee, tadi ada seseorang yang mengaku dari studio Gukinya meneleponku. Dia bilang ingin bekerja sama dengan kita, dan bahkan bersedia membayar 2 kali lipat agar kita menerima proyek desain mereka. Haruskah aku menerimanya? Aku mengerutkan kening. Gukinya benar-benar tidak menyerah. Dia ingin mendekatiku melalui pekerjaan. Aku membalas, tidak perlu. Tolak saja langsung. Katakan saja studio kita tidak menerima proyek mereka. Mulai sekarang, kerja sama apapun yang terkait dengan Gukinya, tidak perlu dilaporkan kepadaku. Tolak saja langsung. Setelah mengirim pesan, aku mematikan ponsel. Aku kembali ke ruang tamu untuk menghadapinya bersama.